apa sih? Setiap kali aku buka toples biskuit Kongguan yang kaleng merah itu, isinya selalu... Bukan biskuit. Sumpah bro, ini konspirasi keluarga. Apa gimana? Di gambarnya keluarga bahagia bersama di meja makan, senyum-senyum makan wafer. Aku buka dengan ekspektasi setinggi langit, yang nongol malah... Rengginang. Kalau bukan itu pasti... Kacang. Jika bukan itu semua, ujung-ujungnya pasti... Benang dan jarum. Sejak kapan kebiasaan ini jadi standar ibu-ibu di Indonesia? Aku udah happy mau ambil wafer coklat sampai nelan-nelan air liur sendiri. Yang aku pegang malah... Benang yang berantakan. Ini bukan prank lagi, ini latihan puasa. Padahal waktu itu... Belum mulai puasa. Dan anehnya, tiap kali lihat kaleng itu nongkrong manis di meja tamu, aku tetap berharap, tetap mikir. Siapa tahu beneran biskuit. Ngayal level maksimal, berusaha yakin toples itu bukan wadah snack. Itu simbol Kebohongan turun-temurun. kepada semua ibu-ibu di Indonesia. Tolong, kalau naruh toples Kongguan, Jangan di dekat tempat makan. stop kasih aku harapan palsu dalam bentuk kaleng merah. Tidak ada yang paling membuatku geram, kecuali Bocil manja di tempat umum. setiap gua ke mall, restoran, atau minimarket, pasti ada satu bocil yang bertingkah kayak orang paling tersakiti di dunia. Dia teriak, nangis, guling-guling di lantai, mukul rak, nendang kursi. Bro, Anak ini diurus sama King Kong. dan ibunya Cuma liatin. scroll HP kayak lagi nonton sunset di Bali. Permisi bu, itu anak ibu. Atau Speaker horeg. dia teriak, mau itu, mau itu, mau itu, sambil nunjuk semua barang di toko. Terus kalau nggak dikasih, nangislah dia kayak Sirin ambulans. semua orang dalam radius 5 meter. Fix tuli. Balik lihat ibunya, dia masih sibuk scrolling. Sesekali cuma bilang pelan, udah ya nak, Apanya? udah puas. Membuat kita pusing. Stres? Sakit kepala? Serius gak sih jadi orang tua? Masa harus gua yang ngajarin? Kalian pasti punya teman yang malas belajar, tapi selalu berteori kalau di masa depan dia bakal lebih sukses dari yang rajin. Jadi gini bro, aku punya satu teman, sebut aja Udin. Ini anak alergi belajar. Dia punya teori gila. Katanya siswa nilai jelek itu yang bakal ngubah dunia. Dia sering bilang, Bro, anak ranking 1, 2, 3 itu nanti cuman jadi karyawan. Yang nilainya rendah, Kita calon bos atau CEO. Kita mikir di luar kotak. dan aku cuma bisa mikir, bro, kamu bukan mikir di luar kotak. Kamu bahkan gak ada di kotaknya. Karena teori kamu itu udah di luar nalar. Minggu lalu kita ujian matematika. Aku serius belajar, ngerjain soal latihan, ngulang materi. Dia Main Roblox. masuk kelas dengan pede setinggi raja. Dan aku langsung mikir, nih bocil bakal jawab ngasal dan akan kena hukum di rumah. Hari ini hasil ujian dibagiin. Aku dapat 90. Dia dapat 20. Nilai jeleknya konsisten banget sampai layak dapat penghargaan. Kalau nilai jelek ada rankingnya, dia pasti udah pidato 1 jam. Tapi dia masih sok santai. Tiba-tiba HP-nya bunyi, ada pesan dari ibunya. Dia lihat layar, Mukanya langsung kosong. terus dia bilang, Aku dihukum sebulan dan harus jual komputerku. aku cuma jawab, Makanya bro, kenapa sih setiap kali orang tua nelpon, teman-teman di sekitar mendadak berubah jadi kayak lagi di... kebun binatang. Kita lagi jawab telepon dari orang tua. Iya ma, aku lagi di rumah temen. Tiba-tiba dari belakang ada yang... Bro, Ini lagi nelpon orang tua, bukan lagi syuting. National Geographic Channel. Ada pula yang sok asik. Minumnya kurang nih. Ada juga yang hampir bikin kita dihukum seminggu. Biru, rokoknya dimatiin dulu. Sumpah bro, orang-orang ini... Habis kesurupan apa sih? Kita yang ditelepon langsung panik. Enggak mah, itu bukan apa-apa. Itu, suara YouTube. Mama ngebalas. Oh, tontonan kamu modelnya yang seperti itu ya sekarang? Bukan begitu, kita lagi Panik. otak gak kerja. Optimal. Sibuk nelpon dan nyuruh anomali-anomali ini. Untuk diam. Dan parahnya, Mereka makin kenceng. paling males kalau udah ngarah ke hal gak senonoh. Sementara ibuku ditelepon udah mulai curiga. Kamu lagi di mana sih sebenarnya? Di jalan mah. OTW pulang. Udah nggak lucu. Sumpah bro, males banget punya teman yang bermuka dua. Ini orang kalau ada orang tua lewat langsung berubah jadi... Malaikat edisi premium. Suaranya tiba-tiba lembut. Iya tante, iya om, aku sama dia belajar kok. Belajar dari mana? Dari tadi gua diajak. Login mulu. Begitu orang tua kita pergi, dia langsung balik ke mode Toxic. full kata kasar kayak orang. Nggak pernah sekolah. Tadi depan mama bilang, dia tuh anaknya pinter banget tante. Begitu pintu ketutup langsung nengok ke gua. Bro lu bego banget sumpah. Lah, Ini orang, munafik banget. mana orang tua kita percaya pula. Mereka kayak, Wah, teman kamu baik sekali ya. iya. Karena dia acting. Tapi puncaknya kalau dia udah bawa-bawa agama. Iya tante, tadi kita udah sholat, aku yang imam hehehe. Dan ketika mamaku pergi lagi, doi langsung ngemil. Gue tanya, bro kita puasa kan? Oh gue enggak, sahur tadi nggak enak. Jadi aku mokel karena nggak makan banyak. Bro, Ibumu bangun jam 2 pagi buat masak. Gue tahu ibumu juga kerja seharian. Dan lu mokel jam 10 pagi karena makanannya nggak enak. bayangin kalau kalian jadi orang tuanya, fix sih, itu anak bukan anakmu lagi. Tapi anak monyet. Semoga temanku ini dosa-dosanya diampuni. Amin. Kenapa mandi itu selalu menjadi aktivitas paling berat dalam sebuah hari? Pertama, harus ngumpul nyawa buat bangun dulu. Aku rebahan di kasur kayak 5 menit lagi deh. 3 jam kemudian, Aku masih belum bergerak. akhirnya aku paksakan diri ke kamar mandi, nyalain air, nunggu sampai bak penuh. Terus aku cek HP. Nonton YouTube dulu 20 menit kemudian. Aku masih belum masuk. Padahal kamar mandi Udah banjir. pas akhirnya masuk. Sekarang malah gak mau keluar. Ini rumahku sekarang. Tiba-tiba konser, ngayal menang debat, menjadi pahlawan. Bahkan bisa kepikiran produksi film di kepala. Hingga akhirnya harus pakai shampoo. 5 detik pertama, masih santai. 5 detik kedua, shampoo masuk mata. 5 detik ketiga, Aku buta. mataku perih, aku panik. Gak bisa lihat apa-apa. Fix di belakangku udah ada. Kuntilanak. Aku
Aku cuma berdiri di situ sambil teriak dalam hati, tolong! Aku cuma mau mandi. Skip ke bagian pakai handuk. Lupa bawa handuk. Aku berdiri terdiam, basah kuyup, kedinginan sambil merenungkan kembali hidupku. Tak tahan lagi, aku lari keluar dari kamar mandi menuju kamarku tanpa peduli apa-apa. Dan sebelum sampai ke kamar, Aku terpeleset, gak sakit sih. tapi malu. Kapan lagi? Telanjang bulat di lantai dalam keadaan basah.